Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentia Kapas dengan NIM 2422211014. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan esai ilmiah yang berjudul Peran Pendidikan Biologi dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan pada Generasi Muda. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan ini adalah usaha menjaga keberlanjutan alam agar tetap lestari dan dapat digunakan oleh generasi masa kini tanpa mengorbankan hak generasi masa depan. Nah, pelestarian mencakup perlindungan sumber daya alam, pengurangan pencemaran, serta pemanfaatan lingkungan secara bijaksana. Menurut Otto Soemarwoto tahun 2001, pelestarian lingkungan juga adalah suatu upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan alam. Ia menekankan pentingnya pendekatan ekologis dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kegiatan pelestarian lingkungan dapat mencakup yang pertama itu ada pengolahan sampah berbasis 3R. Nah, pengolahan sampah berbasis 3R ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, konsep ini tidak hanya berorientasi pada pengelolaan limbah secara teknis, tetapi juga mendorong perubahan budaya masyarakat dalam memandang sampah pengolahan sampah berbasis 3R. Nah, yang kedua itu ada penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan menanam pohon dan tanaman lainnya di lahan yang kosong atau rusak. Nah, penanaman pohon dan vegetasi lainnya di lahan kosong atau terdegradasi tidak hanya meningkatkan estetika lengkap, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan. Nah, yang ketiga itu ada edukasi publik mengenai dampak perubahan iklim. Nah, edukasi publik ini yaitu langkah strategis dalam membangun kesadaran pada masyarakat terhadap isu lingkungan yang semakin mendesak melalui penyebaran informasi yang akurat dan mudah dipahami. Masyarakat itu dapat memahami bagaimana aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan konsumsi energi berlebihan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan pola cuaca. Nah, yang keempat itu ada penggunaan energi terbarukan, di mana penggunaan energi terbarukan ini adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil yang tidak dapat diperbarui. Nah, energi terbarukan ini dapat diperoleh dari sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Nah, kita masuk pada subinti yang kedua, yaitu strategi menumbuhkan kesadaran siswa. Menumbuhkan kesadaran siswa terhadap lingkungan itu memerlukan strategi edukatif dan partisipatif. Nah, kesadaran tidak dapat ditanamkan hanya dengan teori, tetapi melalui pengalaman langsung, pembiasaan, dan pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Piaget tahun 1970, anak-anak membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu, keterlibatan aktif dalam kegiatan pelestarian sangat efektif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan. Nah, strategi yang dapat diterapkan yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek yang mengangkat tema lingkungan seperti daur ulang sampah atau pemantauan kualitas air. Nah, yang kedua itu ada penguatan budaya sekolah hijau seperti program sekolah Adwiyata, taman sekolah, dan bank sampah. Yang ketiga itu ada studi lapangan ke lokasi ekowisata atau kawasan konservasi untuk memberikan pengalaman langsung. Nah, yang keempat itu ada
lomba dan kampanye lingkungan yang melibatkan siswa dalam bentuk poster, video, atau pementasan drama tematik. Nah, kita masuk pada submateri yang ketiga, yaitu ada integrasi pendidikan biologi dalam konteks pelestarian lingkungan. Nah, pendidikan biologi itu memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman ekologis siswa. Nah, konsep-konsep seperti ekosistem, rantai makanan, pencemaran, dan keanekaragaman hayati itu adalah bagian utama dalam kurikulum biologi yang secara langsung berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Nah, menurut Campbell DKK tahun 2010 dalam biologi, pemahaman biologi memungkinkan seseorang menyadari hubungan antara manusia dan alam secara ilmiah dan etis. Oleh karena itu, integrasi pelestarian lingkungan dalam pembelajaran biologi itu dapat memperkuat sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, integrasi ini dapat dilakukan melalui yang pertama itu penyusunan RPP tematik lingkungan pada mata pelajaran biologi, di mana penyusunan RPP tematik lingkungan pada mata pelajaran biologi itu adalah upaya untuk mengintegrasikan konsep lingkungan ke dalam pembelajaran biologi. Nah, yang kedua itu ada eksperimen dan pengamatan lingkungan lokal seperti analisis tanah atau kualitas air. Nah, eksperimen dan pengamatan lingkungan lokal adalah upaya untuk membantu siswa memahami konsep lingkungan secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi lintas mata pelajaran seperti pengolahan data lingkungan dalam pelajaran matematika atau penyusunan artikel lingkungan dalam bahasa Indonesia. Nah, kolaborasi lintas mata pelajaran adalah upaya untuk mengintegrasikan konsep lingkungan ke dalam berbagai mata pelajaran. Kolaborasi lintas mata pelajaran juga merupakan pendekatan strategi dalam pendidikan yang bertujuan mengintegrasikan konsep lingkungan ke dalam berbagai bidang studi, sehingga siswa itu bisa memperoleh pemahaman yang menyeluruh di kontekstual tentang isu-isu lingkungan. Nah, yang keempat itu ada proyek aksi nyata seperti konservasi taman lokal atau pembuatan kompos dari limbah organik sekolah. Nah, proyek aksi nyata ini adalah upaya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan lingkungan melalui proyek-proyek yang nyata dan relevan. Nah, kita masuk pada poin penting yaitu peran pendidikan biologi dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan di Kota Kupang. Nah, di Kota Kupang, pendidikan biologi itu sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Nah, kondisi geografis dan iklim kering di wilayah ini menuntut warga untuk memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian sumber daya alam, terutama air dan vegetasi. Melalui pembelajaran biologi yang kontekstual, siswa dapat memahami hubungan antara manusia dan lingkungan secara berlangsung, sekaligus mengembangkan keterampilan ilmiah dan sikap peduli terhadap kelestarian alam. Nah, pendidikan biologi yang berbasis lokal dapat memperkuat pemahaman siswa tentang konsep Tiburi atau tahun 1995 yang menekankan bahwa pendidikan lingkungan harus membekali siswa dengan wawasan ekologis dan kemampuan untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, oleh karena itu pendidikan biologi di Kota Kupang tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga wahana pembentukan karakter generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Nah, pendidikan biologi dapat menjadi sarana untuk membuka wawasan siswa mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, terlebih di daerah yang rentan terhadap kekeringan dan degradasi lahan. Nah, dengan memahami dampak perilaku manusia terhadap lingkungan, siswa diharapkan dapat menjadi
agen perubahan di komunitasnya. Nah, menurut Sudamarji tahun 2007, pendidikan lingkungan yang berbasis ilmu biologi mampu menciptakan peserta didik yang tidak hanya mengetahui tetapi juga bersikap dan bertindak ramah lingkungan, dan menekankan pentingnya pendidikan lingkungan berbasis ilmu biologi sebagai sarana pembentuk generasi yang tidak hanya paham secara kognitif tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang mendukung kelestarian lingkungan. Nah, kesimpulannya, kesadaran lingkungan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Kota Kupang sebagai salah satu wilayah yang menghadapi tantangan lingkungan yang cukup kompleks membutuhkan peran aktif generasi muda yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, pendidikan biologi memiliki kontribusi besar dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, melalui pendekatan pembelajaran biologi yang kontekstual dan interaktif, siswa tidak hanya diajarkan teori tentang lingkungan, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, peka terhadap isu-isu ekologis, serta mampu mengambil tindak nyata. Nah, implementasi pendidikan biologi yang berwawasan lingkungan di Kota Kupang, baik melalui kurikulum pelatihan guru maupun kegiatan proyek lingkungan, terbukti dapat menumbuhkan kesadaran ekologis pada siswa. Oleh karena itu, pendidikan biologi perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih relevan dan bermakna. Dengan demikian, generasi muda Kota Kupang dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang mampu menghadapi tantangan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Nah, saran dari saya agar pendidikan biologi dapat benar-benar menumbuhkan kesadaran lingkungan pada generasi muda di Kota Kupang, diperlukannya kerjasama dari berbagai pihak. Sekolah dan guru perlu mengembangkan metode pembelajaran biologi yang kontekstual dan aktif. Pemerintah daerah diharapkan mendukung melalui penyediaan fasilitas dan pelatihan serta integrasi isu lingkungan lokal ke dalam pendidikan. Sementara itu, generasi muda perlu meningkatkan kepedulian dan keterlibatan aktif dalam menjaga lingkungan melalui tindakan nyata di sekolah maupun masyarakat. Dengan sinergi yang baik, pendidikan biologi akan menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya generasi yang sadar dan peduli lingkungan.